Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisatus Syahrul Amalia, NIM terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma baru akad jasa dalam bisnis terkait akad rohan. Yang pertama yaitu definisi akad rohan. Secara etimologi, al-rohan berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat menjadikan sebagai pembiayaan dari barang tersebut. Maka gadai rohan dalam bahasa hukum perundang-undang disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Akad rohan dalam istilah etimologi terminologi positif tersebut dengan barang jaminan, agunan, dan runggahan. Dalam Islam, rohan merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan, sedangkan menurut istilah syara yang dimaksud dengan rohan adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan atau untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Baik, selanjutnya yaitu dasar hukum ar-rohan. Al-Quran, para ulama fikih mengemukakan bahwa akad rohan diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala syafari wa lam tajidu katiban fariha num makbudatan fa in aminu ba'dukum ba'dan falyu'addil ladhi tu min amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahada wa may yaktumha fa innahu asimu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayainya. Surat Al-Baqarah ayat 283. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Khoifin Ubaidillah, NIM terakhir 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat akad rohan. Yang pertama adalah rukun rohan. Gadai memiliki 4 rukun. Yang pertama adalah rohin, murtahin, marhun, dan marhun B. Marhun adalah orang yang memberikan gadai. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun atau rohan adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Marhun B adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4, yaitu aqid, siwat, marhun, dan marhun B. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai. Yang kedua adalah syarat rohan. Yang pertama adalah syarat aqid.
Syarat yang harus dipenuhi oleh akid dalam gadai yaitu rohin dan murtahin adalah ahliyah. Kecakapan menurut Hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Yang kedua adalah syarat sihwat. Menurut Hanafiyah, sihwat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan gadai menyerupai akad jual beli. Dilihat dari aspek pelunasan utang, apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad fasid seperti halnya jual beli. Yang ketiga adalah syarat marhun. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci, Hanafiyah mengemukakan syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada, maka akad gadai tidak sah. Yang kedua, barang yang digadaikan harus berupa mal atau harta. Dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta. Aplikasi akad-akad rohin dalam pegadaian syariah. Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rohin adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Pegadaian syariah akan mendapatkan keuntungan hanya bersewa tempat yang diambil, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, akad rohin yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan rohin yang ada di pegadaian syariah. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang disebut emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan atau mutiara. Yang kedua adalah barang-barang elektronik, laptop, TV, kulkas, radio, tip, VCD, radio kaset. Yang ketiga adalah kendaraan, sepeda motor, dan mobil. Yang keempat, barang-barang lain yang dianggap nilai seperti surat-surat berharga, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya. Pembiayaan rohin di pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Proses cepatnya dalam waktu 15 menit, dana cair dan aman, penyimpanan jaminan berupa barang perhiasan elektronik atau kendaraan yang bermotor, dan barang yang bergerak lainnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya operasionalisasi ran tasjili dan ran hiazi. Yang pertama, ran ikar atau resmi merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Tenriagi memiliki hutang kepada Elda sebesar 10 juta. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, Tenriagi menyerahkan BPKB mobilnya kepada Elda secara ran ikar. Walaupun surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut diserahkan kepada Elda, namun mobil tersebut tetap berada di tangan Tenriagi
dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil dimaksud. Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fiduasi atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas satu benda. Selanjutnya B. Ran hiazi. Bentuk ran hiazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan ran ikar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada ran hiazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditor. Jika dilihat dalam contoh pada poin 1 di atas, jika ada akad yang digunakan adalah ran hiazi, maka mobil milik Tenryagi tersebut diserahkan kepada Elda sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal hutang Tenryagi pada Elda sudah lunas, maka Tenryagi bisa mengambil kembali mobil tersebut. Mungkin dari kelompok kami cuma ini yang bisa disampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.